إلى حضرة النبي المصطفى حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لهم الفاتحة. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. wa ya ayyuhal mushtaquna ila ruya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. wa ya man yakhtubu wisalahu yaqdatahu wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. 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 Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik
زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك أين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا أنجز وعده فأكثروا أصحاب لنا بشرى لنا نلنا المنى لنا وفرحنا يا نوص طيبي باللقاء يا عين قري عينا يا نوص طيبي باللقاء يا عين قري عينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا زال العنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi Rabbi inni qad madatu yadi minka arju faidal madadi fa'aghithni anta mu'tamadi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi lawatullahi dzil karami yataghasha safwatal umami masararak bun ilal harami bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi wa ala alin nabil kurama wa ala ashabil ulama wa ala atba'il hukama bi rasulillahi wal badawi
birasulillahi wal badawi warijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin amal anama nawala. Ya la qalbin sururu qad tawala bihabibin amal anama nawala. Jalla ma syarrafal wujuda binuri ghamarul kaun bahjatan wa jamala. Ya la qalbin sururu qad tawala bihabibin amal anama nawala. qad taraqa fil husni a'la maqami wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Ya la qalbin sururu qad tawala bihabibin amal anama nawala. lahazatul uyunu fi majtalatu basharan kamilan yuzihud dhalali. Ya la qalbin sururu qad tawala bihabibin amal anama nawala.
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين من رأى وجهك يا سعاد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين الله مرحبا مرحبا حوضك صافي المبارد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور الله مرحبا مرحبا ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menurunkan ajaran Islam serta syafaatnya kepada umatnya hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini, saya, Nur Aila Afifah Girianto, akan memandu berlangsungnya acara pada Festival Ramadan 1446 Hijriah Masjid Yayasan Baitul Ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk membacakan susunan yang pertama. Acara yang pertama yakni sambutan, di mana sambutan ini akan dibawakan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas. Yang kedua yakni sambutan yang akan dibawakan oleh Haji Abah Nawawi. Dumateng Abah Nawawi, waktu dan tempat kaula sumanggaaken. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas sebagai penutup rangkaian kegiatan Festival Ramadan 1446 Hijriah. Dumateng Haji Badrul Munir kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Baitul Ikhlas, yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati segenap panitia Festival Ramadan, yang saya hormati segenap
Majelis Taklim As-Sakinah, Jamaah Majelis Taklim Al-Muhlisin, Jamaah Al-Muhibbin, Jamaah Masjid Al-Ikhlas, tim IT, santriwan santriwati Pondok Likuran, dan adik-adik yatim piatu beserta wali santri dan orang tua asuh, dan juga segenap pemirsa yang ada di luar sana yang tidak nampak. Saya sampaikan ini live gitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara ini kita tutup, bukan berarti acara ini tidak berlanjut, karena memang Ramadannya insya Allah ini nyampe hari Ahad. Jadi besok itu Ru'yatul Hilal di 33 tempat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah Kementerian Agama besok. Jadi kegiatan ini nanti sebelum saya tutup, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Pertama kepada Majelis Taklim, kepada pengurus yayasan, pada segenap takmir Masjid Al-Ikhlas, pada Majelis Taklim As-Sakinah, Majelis Taklim Al-Muhlisin, Majelis Taklim Al-Muhibbin, kepada PT PAI, segenap donatur dan sekaligus sponsor bisa terlaksananya acara Festival Ramadan yang sudah kita laksanakan mulai tanggal 1 nyampe nanti malam hari raya itu gema takbir. Jadi kurang lebih ada 12 kegiatan. Pertama termasuk ngaber kayak gini tiap hari Jumat. Setelah itu ya termasuk tadarus, itu ada di 4 titik di masjid ini oleh anak-anak TPQ, oleh jamaah Masjid Al-Ikhlas, dan ada santri tua, santri lansia. Beliau memang walaupun hanya 4-5 orang, tapi tadi malam alhamdulillah hatam. Dan juga oleh ini yang Masjid Putri. Ada juga kegiatan Pondok Likuran yang kemarin dilaksanakan, itu kurang lebih 3 hari, dan sangat antusias sekali santriwan santriwatinya. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Dan hari ini insya Allah ini ngaber, ngaos, dan ngaji bersama yang terakhir. Sekaligus nanti saya tutup. Dan acara ini memang bisa terlaksana itu sebab kerjasama kita atau usaha kita bersama, bukan hanya 1-2 orang. Terlebih-lebih kepada donatur. Saya ulangi lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami lanjutkan yaitu kepada PT PAI, kepada MD19 Transport, Afika Toko, ATK, Malinda Villa Bali, dealer Honda Anugrah Sejati, termasuk Zamzami Wedding. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi kami mewakili segenap takmir dan segenap panitia serta yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada Hadikos Green, BPN Kota Probolinggo, kantor BPN Kota Probolinggo, juga Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Muhammadiyah, termasuk juga dari Basnas Kota Probolinggo, terus dari Bapak almarhum Bapak Misli yang ada di Paiton, dari Satlantas Polres Probolinggo, juga dari Elisa Salon Toko Jamu 32, dari Toko Prowangi, ya Prowangi Toko Seragam, dari PT Jaya Santoso, CV nama PT Jaya Santoso, ini distributor cat yang belinya ada di kanan saya, sekaligus dari PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
Kota Probolinggo dan sekaligus beliau ada sebagai ketuanya. Ketuanya gitu. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga setiap hataman kita memang diberi dana untuk tasakuran. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus juga kepada Pandawa Senia Club Surabaya, HS Stationery, Dian Printer, Toko Mas Nawawi, Polres Mojokerto, Raja Jus Marimas, dan ini Tada Today ini sekaligus bagian tim IT kita dan juga panitia inti, juga segenap warga RW 12 yang mungkin tidak nampak tidak akan tetapi beliau sangat mensupport dan selalu memberi motivasi atau dana yang memang tidak kelihatan. Jadi kami sekali lagi atas nama Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensupport, yang sudah mendukung, memotivasi, memberi dana, pemikiran dan lain sebagainya, sehingga acara Festival Ramadan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga mau saya sampaikan yang kedua, yaitu ini nanti akan ada santunan anak yatim. Jadi bulan Januari nyampe Maret ini sambil nunggu sambil nunggu Ustadz Wahid Ustadz Nurul sampun ditelepon tadi sudah Jadi memang yang kita beri kemarin, bulan kemarin itu, tahun kemarin ada 30. Ini setelah kita sharing lagi, yang sekarang ini tahun 2025 ini ada 23. Insya Allah akan saya tambah lagi nanti, karena kemarin yang sudah balik kita coret. Kalau yang di sini, yang di warga sini, ini kalau yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, itu nyampe SMA. Kalau anak yatim itu sudah balik, kita coret sudah. Kita coret. Apalagi sudah mampu. Kalau memang tidak mampu, itu nanti kita ambil nyampe SMP. Nih, kalau yang di sini, kalau yang di luar memang sudah umur balik itu umur 12 itu kita coret. Ini karena pertimbangan kita kemarin, kalau kita pertahankan nyampe SMP SMA, akhirnya anak-anak yang anak yatim baru yang tidak kita harapkan sebenarnya mereka tidak dapat. Jadi kula mohon doanya kepada para duafa, para keluarga anak keluarga yatim piatu atau anak yatim, mohon doanya mudah-mudahan kita doanya mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan, diberi rezeki yang banyak, terutama para donatur dan juga orang tua kita juga diampuni termasuk orang tua jenengan jadi dan nominalnya pun berbeda-beda, memang kita berikan seperti itu mungkin ini yang kedua. Yang ketiga, kami atas nama Takmir Masjid Al-Ikhlas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah tingkah, ada kekurangan Walaupun sebenarnya acara ini festival Ramadan pengennya kita tuh diadakan dengan megah, konsumsinya kayak prasmanan. Kalau perlu ya kayak di hotel, tapi apalah daya kita mampunya seperti ini. Saya kira niku yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ustadz Haji Badrul Munir, kula aturaken jazakumullah. Acara yang kedua yakni santunan anak yatim yang akan dipandu oleh Haji Sufyan Sufri dan jajaran Takmir Masjid Al-Ikhlas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tiga aja simbolis mawon
Apa dipanggil semuanya? Semuanya aja nggih, ketua yang doa Pak. Maulana Bondan, Prada namo, terus Andrian, Ediansyah Saputra, Siva Yunita Putri, Serin, nggih. Setelah niku Gibran Putra Fadli, Melia Silvia Salsabila, Ririn, Muhammad Afif Firdaus, Siti Aisyah, Naila Diva Al-Karna, Afra Naila Al-Karna, Muhammad Nizam Alaika, Nadifa Putri Karina, Najwa Kirana Putri, Muhammad Bagus Eka, Nafia Humaira Zulfa, Muhammad Haikal Kamil, Naira Tayyah Putri, Rafael Cakra Birawa, Sultan Arkan Husain. Saya ulangi lagi, yang pertama Maulana Bondran Pada, Andrian Endiasa, sesuai urutan nggih. Terus Siva Yuna Putri, Maulana Bondan, Andrian tidak ada, tidak apa-apa kakak adik. Terus Siva Yunita Putri, Siva, urut aja tidak apa-apa nggih. Urut Siva, sana Pak. Andrian masih betul nopo, tidak apa-apa. Terus Siva, Serin nggih. Mari ngoten Gibran. Niki Gibran. Urutan pertama tuh ini tak pandu. Gibran, Melia Silvia Salsabila, sama Ririn, sama adiknya ya. Sama Ririn mana adiknya? Oh enggak, ya wis. Setelah itu Muhammad Afif Firdaus, Siti Aisyah, Naila Diva Al-Karna, ada. Afra Naila Al-Karna sama adiknya Muhammad Nizam Alaika. Terus Nadifa Putri Kairina A sama Muhammad Bagus Eka nggih. Muhammad Bagus Eka. Ken. Wow, Afra Naila Al-Karna mana? Oh iya, sama adiknya. Terus Nadifa Putri Karina. Terus Najwa Kirana Putri. Kenapa? Oh yang ini aja nggih. Nggih pun. Adiknya nggih, Muhammad Bagus. Pundi? Oh niki nggih, kopiah niki nggih. Terus Nafira Humaira Zulfa, Muhammad Haikal Kamil, Rafael Chandra Birawa, Rafael sama Naira Sayyidah Putri. Iya. Terus Sultan Arkan, saudaranya Mas Imam, tidak hadir. Nggih pun. Nggih, Gibran. Selamat datang dumateng pemateri saking Basnas Melia, Kota Silvia, Probolinggo, Salsabila, Ririn, Bapak nggih. Wahid SPDI Jadi satu MPDI. ya, jadi satu. Muhammad Afif Firdaus ada? Afif Firdaus tidak ada? Oh tidak hadir nggih. Siti Aisyah nggih. Siti Aisyah. Terus Naila Diva Al-Karna tidak hadir.
Naila Diva Alkarna sama Muhammad Nizam Alaika belum datang. Afra, nggih. Afra sama adiknya. Ya, jadi satu nggih. Nadifa Putri. Ya. Terus Najwa Kirana sama Muhammad Bagus. Ya itu, nggih, duaan nggih. Niki Nafira Humaisa Zulfa ada. Muhammad Haikal Kamil belum datang. Niki Nafira Sayyidah Putri Rafael Cakrabirawa. Rafael Cakrabirawa nggih. Sama Nairaya. Jadi satu di situ, jadi satu. Ini berarti ada yang belum datang berarti. Foto bersama monggo. Monggo foto sareng. Monggo, Pak. Yo. Nggih. Nggih. Dimohon duduk kembali. Jadi mau saya sampaikan kemarin untuk dana anak yatim dan duafa tahun 2024 itu ada total saldo itu 32.781.71 rupiah yang kita distribusikan 26.165.000 dan untuk tahun ini sampai bulan ini yang 2025 itu pemasukan itu ada 13.046.071 rupiah yang sudah didistribusikan kurang lebih 6.516. Ini ada saldo sekitar 6.530.71 rupiah yang insya Allah ini kita akan distribusikan lagi untuk anak-anak yatim di wilayah Kebonsari Kulon. Ini anak yatimnya tidak hanya dari sini saja tapi dari beberapa kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yakni pemberian bingkisan untuk santri teladan Pondok Likuran Putra dan Putri serta pembagian sertifikat santri Pondok Likuran Putra dan Putri. Untuk seluruh santriwan dan santriwati diperkenankan maju ke depan. Dumateng Abah Madzhab Nawawi kula haturaken maringi simbolis. Untuk namanya nanti dituker waktu duduk aja nggih.
Diberitahukan bahwasanya jumlah santri Pondok Likuran Putra dan Putri sebanyak 22 santri dan santri terjauh berasal dari Dringu. Untuk Izaz Al-Ghifari diharapkan di tempat menerima bingkisan santri teladan. Dan untuk yang lain diperkenankan duduk kembali. Berikut Ananda Izaz Al-Ghifari merupakan santri teladan putra Pondok Likuran Yayasan Baitul Ikhlas. Untuk Izaz silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni ngaos bersama narasumber Bapak Wahid SPDI MPDI, pengurus Basnas Kota Probolinggo, dengan tema optimalisasi zakat perspektif undang-undang. Waktu dan tempat kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang saya hormati, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kebonsari Kulon beserta jajaran pengurus, yang saya hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus Ahinal Kiram Pak Haji Nawawi, Ahinal Kiram Haji Sofyan,
Nggih. Sufyan Tsauri. Saya agak lama. Sudah enggak. Yang saya hormati Ustadz Badrun Munir, Ustadz Imam Sholihin, dan beserta ustadzah yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir ke sini karena ditodong oleh Ustadz Badrun Munir. Pokoknya tahun depan sampean harus ngisi. Karena tahun yang lalu saya hanya sambutan, di sini ada program buka puasa. Saya sampaikan, Ustadz, saya tidak punya ilmu apa-apa, Ustadz. Pokoknya harus ngisi. Waduh, pokoknya itu yang susah ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW beserta sanak keluarga dan para sahabatnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah, tempat yang penuh kemuliaan, yakni Masjid Al-Ikhlas. Semoga kumpulnya kita ini pada sore hari ini juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua, sudah selayaknya dan sepatutnya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada umat Islam. Karena pada bulan suci Ramadan itu, sesuai hadis Nabi yang saya baca tadi, Allah membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini harus kita syukuri dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak lebih dari 3 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini. Belum tentu kita yang kumpul ini bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Karena takdir, hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu umur kita, maka maksimal mungkin sisa waktu dari bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti pada sore hari ini, kegiatan-kegiatan mengisi bulan suci Ramadan dengan santunan anak yatim dan memberikan bingkisan kepada para santriwan santriwati, ini merupakan dari bagian amal soleh yang dianjurkan oleh bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah. Salah satunya ibadah sholat, dan insya Allah nanti akan saya jelaskan tentang zakat. Di bulan suci Ramadan ini umat Islam
aktivitasnya itu lebih meningkat, ritual ibadahnya di bulan suci Ramadan. Begitu juga kedermawanan, dermawan, loman itu akan meningkat di bulan suci Ramadan. Ramadan juga mengajarkan tentang kepedulian sosial kepada sesama. Ada pelajaran di bulan suci Ramadan itu dan tidak bisa dilakukan selain bulan suci Ramadan, yaitu zakat fitrah. Sebenarnya ini simbol dari pengajaran-pengajaran dari Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema atau materi pada sore hari ini yakni optimalisasi zakat dalam perspektif undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ini amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa zakat wajib dioptimalisasikan sesuai syariat Islam, dan optimalisasi zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Begitu dahsyatnya zakat ini dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan, dalam rangka menghilangkan jenjang sosial antara yang kaya dan si miskin. Begitu indahnya Islam itu memberikan pengajaran untuk peduli kepada sesama itu melalui zakat. Nah, pengelolaan dari zakat itu berasaskan yang pertama itu pemerataan, tidak tertumpu pada sekelompok orang saja, satu orang saja, atau sebagian orang saja, tapi berasaskan pemerataan dan juga berasaskan keadilan, dan juga berasaskan kewilayahan. Satu misal, zakat itu dihimpun di masjid ini, maka yang lebih diutamakan adalah lingkungan masjid, bukan masjid yang lain, bukan. Tapi di lingkungan masjid ini, jika saldo dananya, dana zakatnya atau dana infaknya yang dihimpun itu masih banyak, bisa meluas agar supaya masjid ini semakin memperluas jaringan kemakmurannya. Bahkan kalau memang berlebih-lebih bisa lebih meluas lagi. Tapi kalau dananya, dana infaknya, dana sedekahnya atau dana zakatnya hanya pas-pasan, satu misal cukup lingkungan masjid, maka yang diutamakan adalah lingkungan masjid. Menurut ulama Hanafiyah, zakat ini didefinisikan sebagai pemilihan bagian tertentu dari harta yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Harta itu yang dimiliki oleh kita, ada hak orang lain. Tidak semua harta kita itu milik kita, walaupun kita yang mendapatkan. Ada 2,5% itu milik orang lain.
keberkahan harta kita itu ketika 2,5% ini disalurkan, karena memang bukan hak kita, haknya fakir miskin, haknya anak yatim, haknya yang orang-orang membutuhkan, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu memiliki sempurna, telah mencapai haul, bukan merupakan barang tambang. Ini menurut Imam Malik, ulama Malikiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan suatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Ada zakat mal, ada zakat tijarah, ada zakat rikas dan lain sebagainya. Ada zakat profesi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut ulama Syekh Yusuf Qardawi, zakat adalah maliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan di Indonesia, baik Majelis Ulama Indonesia memfatwakan agar membuat regulasi di samping regulasi yang tetap yaitu Al-Quran dan hadis, maka dibuatlah produk hukum untuk memperkuat optimalisasi zakat di Indonesia. Maka di Indonesia ada 2 kali undang-undang tentang pengelolaan zakat. Yang pertama Undang-Undang 38 tahun 1999 dan diamandemen dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 di ketentuan umum, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan. Ini bahasa undang-undang. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan definisi infak menurut undang-undang adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan untuk sedekah definisinya menurut undang-undang adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Landasan syariatnya tadi saya sampaikan. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir
Yang pertama. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, pengelola-pengelola zakat. Yang keempat, para mu'allaf, serta untuk para budak, untuk disenangkan hatinya agar supaya tidak kembali kepada agama yang semula. Wal gharimina, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah. Selanjutnya orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini landasan hukumnya. Nah, perintah untuk membuat regulasi ini didasari oleh firman Allah surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim, ambillah. Untuk bisa mengambil ini harus yang mempunyai kewenangan. Maka dibentuklah di Indonesia undang-undang zakat ini. Dari regulasi ini ada lembaga-lembaga zakat yang diberikan kewenangan. Yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat ini kalau di Kota Probolinggo adalah Jisnu, adalah Jismu, ada Hidayatullah, ada Yatim Mandiri. Ini lembaga-lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Khawatirnya nanti kok saya tidak disebut dengan lembaga amil zakat yang lain. Tapi muaranya, laporannya seharusnya ke Basnas untuk mereport semua potensi zakat se-Indonesia. Kalau di Kota Probolinggo, se-Kota Probolinggo itu agar supaya diketahui potensi penerimaan zakat per tahun itu bisa diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya tidak hanya orang tertentu saja, ada azas pemerataan di situ. Kalau masing-masing menyalurkan dana zakatnya tanpa ada koordinasi, maka bisa jadi yang menerima hanya itu saja. Akan tetapi kalau bisa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga amil zakat, maka begitu indahnya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat ini akan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Di Indonesia, di samping ada Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, juga ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2011, dan diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat. Dari 3 regulasi ini memperkuat lembaga-lembaga amil zakat, tidak hanya Basnas saja, akan tetapi lembaga-lembaga amil zakat yang lain yang mempunyai izin operasional untuk menghimpun dana zakat dan mendistribusikan dana zakat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang pasal 3
Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lanjut aja, tak lewati. Lanjut itu. Dukungan pemerintah dan masyarakat. Lanjut sudah. Cari dukungan pemerintah dan masyarakat karena sebentar lagi bisa dialog. Bagi pemerintah, perlunya rekayasa sosial dalam pengelolaan anggaran negara untuk kemanfaatan produktivitas masyarakat miskin. Dana zakat ini salah satu fungsinya yaitu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan. Artinya tidak hanya konsumtif. Dana zakat ini bisa produktif, memberikan pelatihan-pelatihan atau life skill kepada para penerima manfaat zakat, sehingga tidak hanya menerima zakat saja, akan tetapi bisa memperdayakan dirinya, bisa berkembang, dan juga nantinya walaupun tidak menjadi muzaki, paling tidak menjadi munfik, orang yang memberikan infak. Nah, ini di Kota Probolinggo kita ada binaan-binaan UMKM untuk masyarakat Kota Probolinggo agar dirinya mampu menghidupi dirinya sendiri dengan bantuan usaha dan bantuan modal, bantuan peralatan dan bantuan modal. Ini harapannya pengentasan kemiskinan tidak hanya konsumtif, tapi pemberdayaan yang sekiranya para penerima manfaat itu dengan dirinya bisa mengalihkan status penerima manfaat zakat menjadi pemberi zakat. Untuk masyarakat yang mempunyai kelebihan hartanya, berkewajiban menyisihkan hartanya untuk masyarakat atau saudara kita melalui pemberian zakat, infak, sedekah serta yang lainnya. Untuk masyarakat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas maupun lembaga amil zakat. Bisa jadi kalau tidak diawasi ada penyelewengan dana zakat, sangat mudah untuk diselewengkan. Tapi kalau ada pengawasan syariah ataupun pengawasan auditor keuangannya, maka insya Allah minim mungkin penyelewengan itu bisa diatasi. Dan untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Mungkin itu sebagai bahasa pengantar awal. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan. Kurang 10 menit. Langganan. Ya, monggo, ini ada waktu 10 menit langsung aja gitu. Karena moderatornya ini tadi kehujanan guyup, saya ambilkan sarung, akhirnya tidak tahu kok pulang lagi. Jadi langsung aja bisa saya pasrahkan ke Pak Tangguh atau Pak Bagio moderatornya ini. Monggo. Langsung aja gitu. Berapa pertanyaan ini? Ya. 2, gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya tanya, manusia adalah sebuah makhluk yang konteks dalam kehidupan sosial yang tidak lepas satu dengan yang lainnya. Yang saya tanyakan, yang saya tanyakan, kemampuan ataupun ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu apakah merupakan suatu apa yang menjadi sampai lali apa ketaatan dan kemampuan seorang itu kan berbeda. Jadi apakah penilai daripada yang kuasa itu kemampuan atau ketaatan yang dinilainya? Yang pertama itu. Yang kedua, dalam suatu masjid seperti di sini, panitia dibentuk adalah pengelola untuk zakat fitrah dan zakat mal, dan tanpa ada sesuatu izin atau gimana, itu apa menurut syariatnya sah apa tidak? Begitu aja, terima kasih. Oke, langsung dilanjutkan Pak Tangguh. Oke, jadi bisa kita tangkap. Oke. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua Pak Gud mirip-mirip yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi sampaikan yang berhak menerima zakat itu kalau nggak salah tadi ada 8 ya. Dan di dalamnya salah satunya ada pengelola zakat atau amil. Ketika di satu lembaga panitia itu bekerja hanya insidentil, artinya hanya kalau di kita mungkin hanya 10 hari. Tapi kalau yang namanya amil itu kan sepanjang tahun ya, pemungut pajak itu. Apakah panitia yang kami maksudkan tadi itu juga berhak untuk menerima zakat? Artinya bagian dari pemanfaatan zakat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita membayar zakat, kemudian karena satu hal ataupun mungkin kita menjadi panitia ataupun warga juga, kemudian kita menerima zakat lagi, itu hukumnya bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Oke, bisa saya ulang. Jadi yang pertama dari Pak Gud tadi, zakat, wajibnya zakat itu karena karena ketaatan atau karena kemampuan. Terus yang kedua, bagaimana kalau semuanya ada kayak gini ambil zakat, ini kalau tidak izin gimana ke Basnas atau ke Lazisnu Alismu. Yang ketiga tadi, apakah yang panitia hanya 10 hari ini, yang 10 hari ini, yang amil-amil yang ada di masjid-masjid sekarang ini, yang tahu-tahu di bulan Ramadan ada, mereka juga berhak untuk menerima zakat. Yang keempat kenapa? Ketika kita sudah membayar zakat, kemudian karena satu hal, bisa jadi karena panitia juga menerima zakat lagi, atau mungkin dari warga nanti karena pendataan kita kelewat atau apa, dia sebenarnya membayar zakat tapi dibagi lagi. Itu hukumnya. Oke, monggo silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama, Bapak siapa namanya? Bapak Gud, Bapak Rudianto. Ujian. Pak Rudianto. Terima kasih. Allah itu memberikan ganjaran itu atas dasar usaha dan ketaatannya. Dan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, definisi takwa ini menjalankan segala perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Terkait dengan apakah hanya usahanya, kembali kepada segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ketika mengerjakan sesuatu itu memang diniati untuk semata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal kepada hambanya. Walaupun kebaikan yang dilakukan itu sebiji zarrah katanya Allah. Allah masih mempertimbangkan memberikan ganjaran. Dan untuk selanjutnya terkait dengan pertanyaan kedua, panitia yang tidak ada izin dari yang sudah
apa legal nih, yang dari Basnas itu. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas ini ada izinnya. Dari Basnas ya? Dari Basnas. Artinya panitia di masjid ini merupakan amil zakat, kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo. Ini dalam rangka memberikan rasa aman kepada masjid-masjid dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat, baik dana zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan rasa aman karena penghimpunan dana secara ilegal baik di masjid maupun di musala itu akan diancam kurungan pidana selama 5 tahun, denda 500 juta. Berarti tidak sah ya kalau tidak ada izin dari Basnas atau ini? Tidak sah. Oh, tidak sah. Masjid ada 2 yang afiliasinya ke organisasi keagamaan seperti adalah JISNU, Lembaga Amil Zakat NU, itu juga memberikan pengamanan kepada masjid-masjid binaannya. Yang kedua, berafiliasi ke Lajismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Ini memberikan rasa aman kepada lembaga binaan-binaan Muhammadiyah agar penghimpunannya secara syariat sah, karena sudah diangkat di masjid-masjid itu kepanjangan tangan amil-amil zakat yang ada. Nah, tapi namanya bukan apa namanya? Kalau di masjid itu namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Karena menjadi unitnya Basnas, kepanjangan Basnas, unit pengumpul zakat. Jadi OPZ, OPZ Masjid unit pengumpul zakat Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kebonsari Kulon, seperti itu. Untuk selanjutnya apa? Apakah dia menerima apa namanya zakat karena dia sebagai amil? Karena waktunya cuma pendek kan? Nah, ini 10 hari. Boleh, boleh. Ketika kita memang sudah resmi menjadi amil zakat yang sudah diberikan legal formal oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Walaupun 10 hari. Walaupun 10 hari, karena sudah sah menjadi amil. Seandainya tidak diambil pun, ya tidak masalah. Seandainya diambil pun, karena memang haknya, sebagaimana apa namanya, firman Allah di surat At-Taubah ayat 60. Di situ salah satunya mempunyai hak 2,5%. 1/8 ya, yaitu amil zakat, pengelola zakat. Walaupun 10 hari itu bagian dari amil zakat ya, karena sebutannya biasanya kan panitia gitu. Itu kan hanya untuk zakat fitrah, tapi apa namanya, kemanfaatan masjid ini sebenarnya menghimpun mulai bukan hanya Ramadan saja, tapi terus menerus dengan legal formal dari lembaga yang disahkan oleh pemerintah menjadi apa namanya, penguat, punya landasan hukum secara legal formal kepemerintahan, dan juga akan dipertanggungjawabkan secara syariat. Insya Allah kalau di masjid-masjid, tamir-tamir masjid dan apa namanya istilahnya, penasihat masjid, nadir, itu akan mempertimbangkan betul ini sah tidak sahnya. Maka ketika sudah berpegang teguh ada legal formal yang dari pemerintah, Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural. Jadi sifatnya lembaga pemerintah non struktural. Sedikit mungkin diperjelas lagi Ustadz ya. Legal formal yang dimaksud ini apakah menyebutkan lembaganya saja atau termasuk personilnya yang di dalam?
supaya kami tidak salah di sini. Nanti kalau memang harus ada legal formal, dibuatkan surat keputusan bahwa pengelola ABCD ini kita cantumkan, itu kita buatkan, atau lembaganya yang di ini amilnya itu yang di dalam itunya. Itu ada apa namanya, personilnya. Karena sementara ini kami informasikan kalau di masjid kami itu hanya panitia penerima zakat gitu aja, tidak ada perintah lain-lain. Jadi ini legal formalnya hanya sebatas itu. Kalau itu masih dirasa kurang, maka mungkin nanti kita bisa pada itunya. Kelengkapan mulai dari kita hanya sebenarnya butuh ketua, sekretaris, bendahara, dan di situ ada seksi penghimpunan dan pendistribusian. Nah, personilnya ini yang mengisi adalah pihak masjid. Pihak masjid yang meng-SK-kan personil itu. Jadi yang memberikan SK untuk apa namanya, surat tugas lah istilahnya. Surat tugas untuk diangkat menjadi kepanitiaan itu adalah masjid. Kalau dimasukkan SK-nya ke Basnas, banyak personil di situ kan. Semua masjid itu sudah diberikan legal formal oleh Basnas. Karena kami untuk kepanitiaan itu di bawah koordinator bidangnya bidang apa, Pak? Kemakmuran. Ya. Jadi kemakmuran kemudian menggunakan sub itu. Kenapa ini saya tanyakan? Supaya kami tidak salah, kemudian kalau yang kurang ingin kami lengkapi seperti itu. Monggo. Nanti artinya ada lembaga khusus yang ngurusi zakat itu kan, begitu Pak? Ya, lembaga unit pengumpul zakat Masjid Al-Ikhlas ini sudah ber-SK. Nah, dari unit pengumpul zakatnya ini bisa membentuk sendiri apa susunan pengurus yang lengkap gitu loh. Jadi sesuai dengan kebutuhan. SK-nya itu tertuang di mana, Pak? Iya. SK-nya tertuang di mana? Kita belum pernah itu. Atau secara otomatis ketika misalnya masjid ini sudah terregister mungkin di lembaga Depak, kemudian itu otomatis secara ofisial sudah. Nanti saya kirimkan kopinya. Oh siap. Saya kirimkan kopinya. Terima kasih. Bisa ada waktu. Ada. Oh ya, mungkin langsung aja Pak Ustadz ya. Yang saya tanyakan terkait dengan tabungan emas, ya, itu kan ada zakatnya. Emas kan juga ada zakatnya tergantung jumlahnya. Lah, yang termasuk tabungan emas seperti di Gaden itu gimana hitungannya? Apa juga wajib? Karena tidak menerima emasnya, dia tidak pegang emasnya, cuma uangnya yang dia tahu. Gimana? Terima kasih Mas. Kalau sudah mencapai haul dan nisab dari emas seberat 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun itu di ya, karena di situ kan sudah akad awalnya adalah emasnya itu, wajib mengeluarkan. Ada lagi? Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dan terima kasih
SKUPZ-nya. SK unit panitia zakatnya. Jenengan lho di sini. Oh, jarang. Oh, nggih pun tidak apa. Terima kasih atas pemaparannya yang disampaikan oleh beliaunya Al Ustadz Abdul Wahid MPDI. Mudah-mudahan ada tambahan keilmuan kita tentang zakat. Insya Allah ke depan kita akan coba kerjasama dengan Basnas lebih dalam lagi, gitu. Atau dari Basnas kita datangkan ke sini, atau kita nanti bisa belajar ke Basnas, gitu. Mungkin itu kami sebagai moderator mewakili mengucapkan banyak terima kasih, dan kami mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Jamaah jangan pulang dulu, ini buka bersama nggih. Setelah takjil, iftar, sholat jamaah, setelah itu buka bersama kita. Terima kasih, jangan buru pulang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La